Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Marina dengan NIM 20405010239. Lalu di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian unsur-unsur dan fungsi analisis manajemen pembiayaan syariah. Kedua itu organisasi pembiayaan, adapun pelaksanaan pembiayaan, produk pembiayaan, risiko pembiayaan, risiko penetapan imbalan hasil pembiayaan syariah, manajemen pembiayaan. Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai unsur suatu kegiatan pemberian fasilitas atau keuangan finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Berikut macam-macam pembiayaan bank syariah. Satu, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu modal kerja syariah yaitu lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasional secara normal dan lancar. Yang kedua itu ada modal kerja bruto, itu merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang ketiga itu ada modal kerja neto, yaitu merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Adapun dua, pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan di kemudian hari. C. Sistem pembiayaan bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu untuk memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Satu, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produk, perdagangan maupun investasi. Yang kedua itu ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun macam-macam pembiayaan bank syariah, yaitu pembiayaan modal. Yang kedua ada pembiayaan ijarah atau IMBT. Transaksi ijarah adalah untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang ketiga itu ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktik oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Adapun produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu satu, pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan kedua itu pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat itu pembiayaan dengan akad lengkap. Baiklah, adapun bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah, yaitu ada satu, pembiayaan mudharabah dan istisna. Mudharabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungannya atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural karakter kontrol, karena dalam mudharabah ditentukan beberapa keuntungan. Jadi manajemen pembiayaan bank syariah itu adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang
dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam hal pemberian fasilitas keuangan finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan, yaitu terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, pembiayaan konsumtif syariah. Secara definisi, konsumtif adalah kebutuhan individu meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Yang keempat itu ada pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk suatu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong daripada proyek besar dan akan lebih memberikan manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan masalah umat seperti pembiayaan pendidikan sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban pada bank. Yang satu itu ada tujuan analisis pembiayaan, yang satu itu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekankan risiko akibat yang tidak terbayarkan pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Yang kedua itu prinsip analisis pembiayaan syariah. Prinsip menggunakan 5C, yaitu karakter atau artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua itu ada capacity, artinya kemampuan nasabah untuk melakukan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga itu ada capital, artinya besaran modal yang diperlukan oleh peminjam. Yang keempat itu kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman kepada bank. Yang kelima itu ada condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Yang kelima atau terakhir condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Lanjut pada bagian bab 3, pelaksanaan pembiayaan. Filosofi etika pelayanan pembiayaan. Etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Dalam dunia perbankan, etika pelayanan adalah sikap yang perlu petugas bank dalam melayani nasabah dengan memperhatikan mana yang baik dan benar. Jadi pelayanan tidak hanya soal cepat, tetapi juga harus sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua, terdapat perbedaan antara kredit pada bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Bank konvensional berfokus pada keuntungan berbasis bunga, sedangkan bank syariah menjalankan pembiayaan sebagai amanah dari pemilik dana atau bekerja sama. Pembiayaan syariah menanggung berbagai akad seperti jual beli, sewa. Bagian bab 4, produk pembiayaan. Produk merupakan suatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Secara umum, produk dibagi menjadi dua, yaitu produk berwujud seperti barang atau produk yang tidak berwujud seperti jasa. Dalam dunia perbankan syariah, produk yang dihasilkan adalah jasa sehingga tidak bisa dilihat atau dirasakan sebelum digunakan. Meskipun tidak berwujud, produk atau jasa tetap memiliki nilai manfaat bagi nasabah, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun tujuan keuangan tertentu. Yang kedua itu karakter produk
pada bank syariah. Produk perbankan memiliki karakter khusus. Pertama, tidak berwujud, artinya nasabah tidak bisa melihat atau menyentuh produk tersebut. Itu tidak terpisahkan, yaitu antara pelayan dan produk terjadi secara bersamaan. Ketiga itu beraneka ragam, karena jasa dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keempat itu tidak tahan lama, artinya karena jasa tidak bisa disimpan dan langsung digunakan saat diberikan. Bagian tiga itu kualitas produk dan yang ketiga itu kualitas produk dan produk plus. Agar produk bank diminati, maka harus memiliki kualitas yang baik. Yang keempat itu faktor pendukung produk unggul, yaitu keberhasilan suatu produk untuk tidak lepas dari berbagai faktor pendukung. Pelayanan prima menjadi faktor utama karena jasa bank. Lanjut pada bagian bab 5, resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Dalam bank syariah, pembiayaan mencakup berbagai akad seperti bagi hasil, jual beli, sewa, dan pinjam. Dalam setiap pembiayaan terdapat unsur penting seperti adanya pihak yang terlibat, nilai ekonomi, kepercayaan, jangka waktu, serta imbal atau keuntungan yang disepakati. Yang kedua itu ada pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko sangat penting dalam perbankan karena bank selalu menghadapi kemungkinan kerugian. Risiko sebenarnya bisa dikelola dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko tersebut. Lanjut bab 6, proses pembiayaan. Proses pembiayaan di bank syariah adalah rangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis melalui dana, pengajuan hingga pelunasan. Proses ini harus mengikuti prinsip kehati-hatian dengan analisis kelayakan menggunakan konsep 5C, yaitu karakter, modal, kemampuan, kondisi ekonomi, dan jaminan. Selain itu, bank juga melakukan pengecekan riwayat nasabah untuk menghasilkan kelayakan pembiayaan tersebut. Tujuannya agar pembiayaan memberikan manfaat bagi nasabah sekaligus menghasilkan keuntungan bagi bank tersebut.